Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu, perkenalkan nama saya Agisna Fauzul Kabir. Saya peserta KKN DR dari Rumah 2020 IAIN Kediri kelompok 35. Di sini saya akan mengulas sedikit pendidikan di masa pandemi yang ada di Desa Gondang yang terletak di Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Ibu Sukarmi SPD dengan nomor induk pegawai 19670302 1992022003. Beliau adalah guru SDN Gondang. Ya, baik. Sebelumnya saya tanya kabarnya dulu ya. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik ya Bu ya. Nah, di sini saya akan sedikit bertanya Bu mengenai apa itu pendidikan yang ada di SDN Gondang. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, kemungkinan nanti bisa membantu guru-guru yang di luar sana. Bagaimana nanti ada kesulitan seperti apa dan bagaimana nanti bisa setidaknya sama nanti ada jawaban dari Ibu juga. Iya. Nah, langsung saja ya Bu ya. Iya. Ya, yang nomor 1 tanyaannya, bagaimana sistem pembelajaran yang Ibu terapkan dalam pembelajaran daring? Dalam pembelajaran daring seperti ini, dalam pandemi seperti ini, Ibu menerapkan 2 metode, yaitu yang pertama metode ceramah melalui video pembelajaran. Artinya anak-anak menyimak video yang saya berikan sambil membuka buku paketnya sesuai materi pembelajaran saat itu. Lalu yang kedua, Ibu juga memberikan tugas, yaitu misalnya dengan bantuan orang tua, anak-anak mengerjakan tugas sesuai materi yang Ibu sampaikan melalui video tadi. Misalnya contohnya anak-anak menyalin kembali teks yang sudah disampaikan, yang sudah dilihat di video tadi, dan orang tua membantu untuk menyelesaikannya. Membantu dalam arti anak-anak menulis, lalu orang tua membantu mendampinginya. Yang contohnya lagi, misalnya lagi dalam muatan SBDP, anak-anak membuat keterampilan dari bahan alam. Misalnya dengan bantuan orang tua tadi, anak membuat keterampilan yang berbahan dari kelobot. Hasilnya bisa difoto lewat WA, lalu di-online-kan, dijabri ke guru, ke saya itu untuk SPDP-nya. Nah, baik. Jadi seperti itu ya Bu ya. Apa itu sistemnya? Alhamdulillah, kemungkinan juga agak repot juga ya Bu ya. Iya. Baik, yang selanjutnya ini ada lagi Bu. Apa saja kesulitan guru dan siswa dalam hal pembelajaran daring? Banyak kesulitan yang saya alami khususnya di guru kelas 1 dalam proses pembelajaran dalam kurikulum 13 ini. Di antaranya yaitu saya belum mengetahui karakter anak satu persatu sejak masuk di kelas 1 itu. Jadi saya belum mengetahui sama sekali itu anak-anak itu bagaimana tinggi badannya, belum bisa bagaimana pengetahuannya, belum tahu sama sekali. Kalau perkenalan hanya lewat video call, video hanya itu. Yang kedua, saya juga belum mengetahui kemampuan anak sejauh mana anak itu bisa membaca atau belum, bisa menulis atau belum, bisa berdoa atau belum. Saya belum mengetahuinya. Yang lain juga, saya tidak bisa praktek langsung ke anak bagaimana anak itu cara menulisnya yang benar bagaimana, cara duduk untuk menulis yang benar bagaimana, saya tidak bisa praktek langsung. Jadi ini hanya
orang tua yang membantu, tapi saya belum bisa mengetahui anak-anak itu bagaimana cara menulis atau membaca yang benar, belum tahu. Selanjutnya ini dalam hal tugas SBDP tadi, misalnya mengerjakan keterampilan, itu hasil anak sendiri atau orang tua, itu ya hanya orang tua yang membantu. Anak itu misalnya anak itu hanya dibuatkan mama, langsung dibuatkan ibunya, langsung difoto, itu hasil 100% dari anak atau tidak itu ya juga tahu. Memang bantuan dari orang tua, tapi saya ingin tahu sendiri pekerjaan anak, tapi kesulitannya seperti itu. Tidak bisa langsung dengan anak sendiri, itu kesulitan saya. Untuk dalam kurikulum K13 tidak bisa tatap muka seperti itu. Itu kesulitan guru. Nah, kesulitan anak, misalnya bila anak tidak punya HP yang Android, maka materi pembelajaran yang lewat video tadi anak-anak tidak mengakses, tidak bisa melihat video itu kalau tidak punya HP. Terus, yang kedua, bila orang tuanya sibuk, tentunya anak kesulitan bagaimana cara untuk belajar melalui online, tidak bisa. Ya memang harus didampingi orang tua, tapi kalau orang tuanya sibuk kan kesulitan. Seperti itu. Itulah kesulitan yang dialami guru maupun anak selama pandemi seperti ini. Wow. Jadi kesulitannya sangat banyak ya Bu ya. Iya. Lalu gini Bu, itu kan dari beberapa kendala-kendala tadi. Nah, lalu solusi apa saja yang diberikan guru kepada siswa agar pembelajaran tetap bisa berjalan, bahkan itu pembelajarannya lebih mudah gitu. Bagaimana Bu? Solusinya itu diadakan, guru mengadakan kunjungan belajar di kelompok, misalnya kelas 1 jumlahnya 29. Itu saya bentuk kelompok setiap RW. Di Gundang itu ada 9 RW. Dan kita bentuk ada 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Misalnya kita melalui SIP. SIP-nya itu hari Senin, Rabu sama Jumat. Misalnya SIP hari Senin itu kita mengadakan kunjungan di RW 1, 2, dan 3. Nah, di situ saya langsung melalui protokol kesehatan, saya langsung ke anak kesulitan. Misalnya kita memandu anak untuk membaca huruf yang mengenal huruf konsonan, huruf vokal, langsung ke anak. Terus misalnya ada lagi yang tadi membaca lalu anak itu dekat dengan buku, maka kita arahkan jauh, misalnya ada jarak cara membaca antara jarak mata dengan tulisan, seperti itu. Bagaimana cara menulis nurut garis atau seperti dihalus huruf yang tegak, misalnya huruf konsonan yang tinggi itu, dan huruf vokalnya, misalnya konsonan ketemu vokal nanti akan membentuk suatu kata dari konsonan, suku kata menjadi kata. Cara belajar seperti itu. Nah, tentunya kita setelah tadi misalnya kelompok kunjungan yang pertama hari Senin itu seperti itu, misalnya atau hari Rabu ke kelompok yang lain. Nah, kita juga materi pembelajarannya misalnya keterampilan, kita langsung praktek caranya membuat kerajinan yang berbahan dari alam, misalnya dari kulit jagung atau kelobot itu. Nah, kita bisa praktek langsung, anak-anak tahu dan anak-anak semangat, senang karena didatangi guru tapi dengan protokol kesehatan. Seperti itu Solusinya kayaknya membantu sekali nih Bu. Iya, kunjungan belajar kelompok. Nah, itu. Lalu gini Bu, itu kan di negara juga kan banyak yang namanya keluh kesah dari guru-guru, dan akhirnya kan membuat keterlambatan yang
mengakibatkan pendidikan pun kita pun juga menurun. Nah, lalu bagaimana Bu pesan Ibu kepada para pendidik-pendidik yang di luar sana? Kita sebagai pendidik dalam pandemi seperti ini jangan dikatakan krisis pendidikan. Nah, saya sebagai pendidik tetap semangat untuk mendidik anak, untuk memotivasi anak agar tetap rajin belajar, membantu proses belajar mengajar kepada anak. Ayo guru-guru semua kita bangkitkan, kita beri semangat, kita dorong anak melalui online, misalnya kita melalui video-video pembelajaran, agar anak-anak tetap semangat untuk belajar dan menjadi cerdas walaupun pandemi seperti ini. Jadi nanti akan terbentuk anak yang cerdas dan berkarakter yang baik. Oh, seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga apa yang diharapkan bisa terkabul dan corona yang ada di Indonesia segera usai dan tidak berkelanjutan lagi. Amin. Ya Bu, terima kasih Bu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.